Palembang Menyapa. Palembang Menyapa. Pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar kita di Dialog Palembang Menyapa, dan 21 Februari beberapa hari yang lalu ini diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional atau HPSN setiap tahunnya. Jadi tahun ini 2026 HPSN ini mengusung tema kolaborasi aksi untuk Gerakan Nasional Indonesia Asri, aman, sehat, resik, dan indah. Jadi peringatan ini digelar sebagai peringatan tragedi longsor sampah di TPA Lui Gajah ya pada 21 Februari 2005 yang mengakibatkan menewaskan lebih dari 150 orang. Dan pagi ini di Dialog Palembang Menyapa, pendengar, kita akan membahas mengenai refleksi Hari Peduli Sampah Nasional, tentunya tantangan dan solusi pengelola sampah. Kita sudah hadir bersama narasumber kita yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Palembang bersama Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 atau PSL B3 DLH Kota Palembang. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Andika Marta Dinata STMT. Selamat pagi Pak Andika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya Pak Andika pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sudah hadir juga bersama kami Direktur Bank Sampah Kebumen Gemilang Sejahtera bersama Ibu Welis Fatima SPSI. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Welis. Selamat pagi Mbak Dela. Sehat kabarnya pagi hari ini Bu Welis? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah pagi hari ini kami akan mengajak Anda pendengar untuk berpartisipasi di line telepon kami di 0711369977. Kita akan berbicara mengenai sampah sampai mendekati pukul 9 waktu Indonesia Barat ya, bersama kedua narasumber kami. Dan Anda juga bisa bergabung melalui line WhatsApp kami di 0821 7927 dan siaran ini secara langsung juga di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang, RRI Digital, melalui streaming kami di rri.co.id. Sebelum kita ke Bu Welis, mungkin kita ke Pak Andika dulu selaku Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dari DLH Kota Palembang. Pak Andika, kalau dari pantauan DLH Kota Palembang sendiri sejauh ini sampah di Kota Palembang terkhususnya ini seperti apa nih Pak Andika? Kalau bicara sampah memang itu fenomena seluruh daerah ya. Kalau Kota Palembang sendiri karena kota metropolitan dengan jumlah penduduk 1,7 juta jiwa, itu sampahnya sendiri itu yang kita harus kelola itu 1.240 ton per hari ya, per hari. Jadi luar biasa sampah ini. Jadi memang sampah ini jangan lagi berprinsip bahwa sampah ini merupakan tanggung jawab pemerintah, tapi memang ini tanggung jawab kita sama-sama gitu. Dan sekarang juga kan prinsipnya pollutant pay principle pay pollutant ya. Jadi siapa yang menghasilkan sampah ya dia harus bertanggung jawab gitu mengelolanya gitu. Jadi harus kedua belah pihak. Jadi di mana pemerintah itu di dalam pengelolaan sampah menangani sampah, tapi masyarakat, swasta, produsen dan sebagainya harus memikirkan bagaimana mengurangi sampah dan mengelola sampah itu dari tempat sendiri. Jadi masyarakat tidak bisa menyalahkan pemerintah sejauh ini ya Pak ya, karena mereka yang menghasilkan dan mereka juga yang harus bertanggung jawab atas sampah tersebut ya Pak Andika. Yeah. Untuk sejauh ini jumlah dari sampah di Kota Palembang apakah ada kenaikan atau ada penurunan juga nih Pak? Beriring dengan jumlah penduduk yang meningkat dan aktivitas yang meningkat, pasti sampahnya juga meningkat. Oke, apalagi di bulan Ramadan ya Pak ya? Ya pasti itu. Mendekat-dekati Idul Fitri itu luar biasa, bisa meningkat 2 kali lipat. Jadi ada peningkatan di Ramadan ya Pak ya? Iya. Untuk tahun ini. Dan mungkin juga bisa diberikan informasi juga kepada masyarakat. Kalau pernah saya juga melihat nih Pak, ada mobil baru ya untuk pengangkutan sampah. Jadi kayak jenis mobil yang di luar negeri yang modelannya beda dari truk-truk yang biasanya, itu seperti apa juga Pak Andika? Ya itu kompaktor ya namanya. Jadi mobil itu berfungsi mengangkut sampah tapi dia langsung dipres. Jadi satu mobil itu bisa menampung
sama dengan lebih dikit lah dari truk yang biasa. 2 kali lipat dari truk yang Ya, biasa. tapi keunggulannya bahwa sampah itu kan dipres dan tidak ada lagi yang nanti sampah-sampah yang bertebaran di kanan kiri sewaktu mobil itu berjalan. Pengangkutan ya. Berapa unit Pak yang ada di Kota Palembang? Kalau kita baru ada 6 unit. 6 yang unit ya. kompaktor. Oke, baik. Nah, itu tadi penjelasan dari Pak Andika ya dari DLH Kota Palembang, dan kita ke Bu Welis. Bu Welis, kalau misalnya kita berbicara sampah, tentunya Bu Welis juga dari Direktur Bank Sampah Kebumen Gemilang Sejahtera, melihat sampah-sampah di Kota Palembang sejauh ini apakah juga bisa didaur ulang atau seperti apa nih, Bu? Baik, Mbak. Saya sebagai Direktur Bank Sampah, kami di sini merupakan mitra bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang. Jadi kami bertugas itu memang bank sampah merupakan tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang bisa didaur ulang, memiliki nilai 3R dan juga nilai ekonomi. Kami Bank Sampah Kebumen Gemilang Sejahtera itu sendiri mempunyai program yaitu menabung sampah, sedekah sampah, dan juga memberikan edukasi. Jenis-jenis sampah yang paling banyak atau yang masuk ke Bank Sampah Kebumen Gemilang Sejahtera ini sampah apa aja? Mungkin yang sudah direscue atau seperti apa nih, Bu? Jadi memang yang kita terima itu sudah terpilah. Udah terpilah ya? Syaratnya kalau untuk masuk ke bank sampah itu sudah terpilah, kering, dan bukan yang memang dari rumah tangga. Nah, seperti kata Pak Andika tadi bahwa sampah itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Nah, tugas kami adalah memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama di lingkungan di sekitar tempat kami sendiri, itu memilah sampah dari rumahnya. Jadi warga yang menabung itu sudah memilah-milah sampah yang bisa disetorkan ke bank sampah. Dan tidak semua sampah itu bisa masuk ke bank sampah. Oke, berarti ada pilihan tertentu ya? Iya, betul. Seperti apa nih? Jadi kalau yang kita terima itu ada kertas, Ya. baik itu buku, koran ya, terus juga misalkan kotak susu gitu. Ada kardus, plastik, baik itu botol minuman, gelas bekas minum, botol shampoo, semua yang sampah-sampah rumah tangga yang memang bisa didaur ulang, dan selebihnya itu kalau sudah kita pilah, ada yang didaur ulang, ada juga yang kita jual. Baik, kita kembali ke Pak Andika. Pak Andika, tentunya di Kota Palembang ini ada tantangan tersendiri ya Pak ya untuk menghadapi sampah yang memang lonjakannya, apalagi setiap mendekati hari-hari besar menambah 2 kali lipat. Apa saja yang mungkin yang menjadi tantangan dari DLH Kota Palembang? Ya, tantangannya sebenarnya kita kan armada kita terbatas. Jadi kita sekarang ada posisi di 160 armada. Baik itu ya 160 armada dump truck. Jadi ketika sampah itu meningkat, kita harus berpikir keras bagaimana kita mengangkut apa yang sudah dihasilkan oleh masyarakat, kegiatan masyarakat di bulan suci Ramadan. Karena memang ketika walaupun sampah itu menjadi tanggung jawab kita bersama, dan sekarang juga kita kan lagi terus mengadakan sosialisasi baik dari bank sampah, baik dari seperti ini, sehingga kita menuntut atau kita berharap masyarakat lebih peduli tentang membuang sampah jangan sembarangan. Apalagi sekarang kan sampai sudah ada fatwa MUI ya, bahwa membuang sampah di sungai atau membuang sampah sembarangan itu adalah haram. Betul. Jadi kita menggugah masyarakat gitu, sehingga masyarakat itu sudah melakukan pemilahan dari rumah tangganya masing-masing. Ketika sudah melakukan pemilahan rumah tangga masing-masing, maka kita akan hidup dengan minim sampah. Sampah yang terpilah lemparkan ke bank sampah, dan di program Pak Wali dan Wakil Wali Kota Ratu Dewa dan Prima Salam bahwa kita harus ada satu kelurahan satu bank sampah. Kita sekarang posisi ada 96 bank sampah yang memang kita harapkan itu akan terus bertumbuh, sehingga memang di satu kelurahan itu satu bank sampah. Sebelumnya memang kita membuat stimulus dalam arti bagaimana ya bahwa masyarakat itu ketika akan sadar, ketika mereka melakukan pemilahan, mereka tidak susah untuk melemparkan sampah anorganik ke bank sampah. Makanya kita buat di satu, karena kita ada 18
kecamatan, ada 18 UPT di DLH di kecamatan, maka kita buat bank sampah di UPTD masing-masing. Maksud tidak lain itu diharapkan ketika masyarakat melakukan pemilahan, maka pemilahan itu bisa dilakukan dengan cepat gitu. Ya. Jadi memang stimulus biar sehingga masyarakat akan melakukan pemilahan dan terjadilah circular economy. Tapi yang kami harapkan adalah ketika bank sampah tumbuh di tiap kelurahan, maka UPTD, bank sampah di UPTD itu akan membantu bank sampah di kelurahan masing-masing. Mungkin karena bank sampah kan sifatnya mereka hanya menerima. Mereka kan bank sampah ini kan dari 96 bank sampah itu tidak seluruhnya yang begitu aktif. Oke. Ada yang mati suri, ada yang antara mati dan tidak. Jadi memang problem-problem dari bank sampah, dari teman-teman bank sampah ini adalah satu masalah tempat, kedua masalah operasional, ketiga masalah kendaraan untuk mengangkutnya gitu. Jadi disitulah kami membuat stimulus. Dan melalui program RDPS ini maka kita akan mensubsidi bank sampah tersebut. Mungkin kekurangannya apa? Melalui mereka angkutannya susah, maka kita akan berikan motor sampah yang mudah-mudahan ya. Tapi dari 96 bank sampah itu kita akan lihat nasabah yang paling banyak di bank sampah mana nih. Karena kan tidak mungkin kita menggunakan anggaran yang terbatas. Yeah. Jadi kita harus memilihnya seperti apa. Kita menginginkan bank sampah yang aktif gitu. Yeah. Yang nasabahnya banyak, yang kegiatannya memang kelihatan gitu. Sehingga memang kita terus mengadakan sosialisasi. Kemudian kita juga di kantor kita tuh ada pusat edukasi. Mungkin Mbak Bella udah pernah ke sana kan, kita pernah podcast di situ. Nah, di situ ada pengelolaan sampah organik dan anorganik. Ada maggot, budidaya maggot, kemudian budidaya lele dan ikan nila, sehingga memang sampah yang dihasilkan itu tidak keluar lagi ke TPA dan tidak membebani TPA, karena memang tadi seperti dikatakan luar biasa itu bahayanya TPA. Karena ketika sampah menumpuk, gas metannya itu luar biasa, akan membuat kerusakan ozon gitu. Jadi kita bisa bayangkan dan kita harus berpikir gitu, bagaimana mengurangi kegiatan-kegiatan yang menghasilkan sampah. Makanya kita tadi namanya food waste ya. Food waste kita berpikir bagaimana kita menerapkan 4R atau 5R. Tadi sekarang 5R loh. 5R ya? 5R ya. Jadi gimana kita reduce, recycle, dan bagaimana kita menghandlenya, recycling, kemudian root itu pengomposan atau pembusukan gitu. Sehingga sampah kita tidak membebani TPA. Baik, Pak Andika dan Bu Welis, kita terima telepon ya. Ada pendengar kita yang ingin bergabung di 369977 Pro 1. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dela. Selamat pagi Pak Virgo di Banyuasin ya. Iya Mbak Dela. Ya, silakan Pak Virgo. Di sini bersama kedua narasumber kita ada Pak Andika Martadinata, Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dari DLH Kota Palembang, dan Direktur Bank Sampah Kebumen Gemilang Sejahtera ada Ibu Welis Fatima. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Dela. Selamat pagi Bapak Ibu. Luar biasa sekali ini bahas masalah sampah. Ini kalau nggak salah saya lihat juga tuh statusnya Pak Ratu Dewa juga sudah ada langkah-langkah serius ya dengan pengelolaan sampah. Tapi ini yang menjadi pertanyaan dari kita, meskipun saya bukan warga Palembang secara administrasi ya, tapi kalau untuk lingkungan pekerjaan dan sebagainya juga masih berada di Kota Palembang. Hanya menurut harapan besar juga pada pemerintah Kota Palembang, terutama juga terkait dengan sampah. Tadi sempat disinggung terkait dengan bank sampah, pengelolaan sampah, ya harapannya juga masyarakat sadar ya Pak ya, terkait dengan sampahnya masing-masing mungkin bisa dikelola, atau mungkin ada sarana edukasi kepada masyarakat jadi bisa mengelola sampah mana yang dikelola, sama mana yang harus dibuang kemana, atau bagaimana cara mengoperasikannya gitu. Jadi tidak menjadi beban juga untuk pemerintah daerah.
Tapi yang menjadi pertanyaan dari saya ini, saya juga penasaran nih. Saya belum pernah memang lewat di sekitar Nurdin Panji itu, kalau nggak salah juga ada TPA itu ya, Mbak Iya. Nela ya. Benar. Saya beberapa kali lewat di daerah Nurdin Panji dari bandara menuju ke arah Kenten atau Perumnas itu kan di sebelah kiri itu, kalau kita mengarah ke Kenten itu kalau nggak salah juga ada TPA ya. Jadi suatu momen juga kadang-kadang baunya luar biasa gitu ya. Kadang-kadang kalau saya suka berhenti di salah satu Indomaret di Nurdin Panji juga sering sampai situ baunya tuh. Tapi kadang baunya hilang gitu ya, itu nggak terasa, tapi kadang-kadang juga terasa. Nah, saya nggak tahu tuh bagaimana pengolahan sampah di TPA tersebut gitu ya, karena kalau kalau sepenglihatan saya nih, masyarakat awam melihat kadang-kadang itu kan belum sempurna dibereskan sampah-sampahnya, sampai mereka sampah-sampah itu mungkin ketutupan dengan daun-daun gitu ya, sudah rimbun daun-daunnya. Mungkin kalau kita melihat dari kejauhan kayak perbukitan tanah kayak gitu ya, tapi kan kita nggak tahu apakah itu beneran tanah atau sampah yang sudah terlalu lama, sudah terlalu banyak menumpuk di sana hingga akhirnya mungkin ditumbuhi rumput dan daunan, hingga akhirnya kelihatan dari jauh itu kelihatan kayak bukit-bukit gitu, ternyata sampah. Nah itu kalau sampah-sampah yang sudah sampai ke TPA itu gimana pengelolaannya saya? Karena banyak daerah di Indonesia juga kayaknya belum berhasil untuk bisa mengolah sampah-sampah di sana gitu ya, di TPA itu, karena menumpuk. Ya pengelolaannya mungkin sebagian dibakar dan sebagainya ya. Kalau dibakar kan itu dampak untuk udara juga kurang bagus dan itu nggak menyelesaikan juga sampah-sampah di situ. Baik. Nah itu bagaimana di TPA dan Palembang ini ada berapa banyak TPA gitu ya, Mbak Dela? Apakah hanya di daerah Nurdin Panji itu saja? Apakah ada TPA lainnya? Terus bagaimana kondisi terkini di sana gitu ya? Karena kan bayangin aja di warga Palembang kayak di daerah Kertapati itu aja kadang sampahnya juga dibuang di trotoar Sungai ya? jalan setiap pagi itu numpuk di pasar-pasar itu, kayak di Mampang itu aja tiap hari dibersihin itu masih numpuk terus sampah-sampah. Kita nggak bayangin bagaimana kondisi yang dibuang di TPA itu, Baik. apakah hasil diatasi atau masih belum gitu ya. Mungkin bentuk usahanya ada bank sampah ini, tapi bagaimana untuk kondisi TPA? Mungkin aja Mbak, Baik. terima kasih banyak. Terima kasih Pak Virgo di Banyuasin. Pak Andika boleh langsung ditanggapi Pak. Oke, selamat pagi Pak Virgo. Terima kasih, kritis sekali ya pertanyaannya. Jadi memang kita dalam pengolahan sampah itu ke TPA ya kita harus kelola ya. Sekarang memang sudah PR dari seluruh pemerintah daerah melalui Pak Menteri ya. Pak Menteri itu sangat stretch ya, sangat tegas bahwa apabila ada TPA itu tidak boleh namanya open dumping. Selama ini memang kita akui TPA kita itu sifatnya masih open dumping. Jadi sifatnya kita cuma kumpul sampah, kita angkut, kemudian kita tumpuk di TPA. Nah, tapi sekarang semenjak ada surat edaran itu, kemudian sudah kita digarisbawahi sama Pak Wali Kota bahwa kita harus melakukan pengolahan yang baik dan benar. Maka TPA kita sudah mulai melakukan sanitary landfill. Itu benar Pak Virgo, ketika ngelihat dari atas itu ada sampah yang seperti warna coklat. Yeah. Itu dilapisi sama tanah. Fungsinya adalah pertama untuk menghindari gas metan yang terbang ke udara. Kemudian fungsinya juga mempercepat pembusukan dari sampah tersebut. Kemudian fungsinya juga untuk mengurangi bau dari aroma dari sampah tersebut. Sehingga memang kita sekarang menerapkan, kalau di TPA Sukawinatan itu ada 2 dumping ya namanya, 2 tempat pembuangan. Jadi ketika sampah di pembuangan pertama itu sudah terlalu menumpuk dan belum tertata, kemudian maka kita akan buka ke pembuangan kedua, dan pembuangan pertama itu akan kita tata, kita padatkan sampahnya, kemudian kita cover soil, kita tanah kita lapis dengan tanah, dan begitu juga selanjutnya gitu. Kemudian kita juga melalui APBD ini kita meningkatkan infrastruktur dari TPA tersebut, karena di mana-mana kita harus memikirkan bagaimana air sampah dari TPA itu mengalir itu dengan
dengan tepat gitu, menjadi satu saluran dan kemudian akan dibuang ke IPAL, baru akan dibuang ke masyarakat. Dan ini pun sebenarnya eh, harusnya dilakukan ketika membuat TPA itu pertama kali, karena TPA itu sifatnya ketika sampah menumpuk maka air lindi dari sampah tersebut akan mengalir gitu. Ya. Ketika tidak ada aliran di bawah tanah, ketika tidak ada saluran yang dibuat sejak dini sebelum TPA itu dipakai, maka air lindinya itu akan menyerap ke air tanah gitu. Jadi memang harusnya untuk pengelolaan sampah yang baik atau penggunaan TPA yang baik itu harus dibuat sebelum TPA itu digunakan. Ya. Tapi kita kan sudah menggunakan TPA itu dari tahun 1993. Jadi sifatnya kita bagaimana kita mengelola sampah di TPA itu lebih baik dengan menerapkan sanitary landfill. Ya. Walaupun memang biayanya cukup tinggi. Tapi alhamdulillah melalui konsentrasi dari Bapak Wali Kota Pak Ratu Dewa dan Prima Salam, kita akan menuju waste to energy. Jadi kita tidak ada lagi pembuangan melalui ke TPA. Jadi di 2026 ini 2026 kan? Iya, 2026. Di 2026 bulan 10 kita akan COD itu PLTSA, di mana sampah itu menjadi energi listrik. Jadi karena memang itu yang hanya bisa menjadi solusi utama untuk kota yang memang sampahnya di atas 1.000 ton. Dan sekarang juga terbukti bahwa konsentrasi dari Menteri Lingkungan Hidup bahwa sampah yang di atas kota, yang sampah di atas 1.000 ton itu harus menerapkan waste to energy, yaitu menggunakan insenerator untuk membakarnya. Yeah. Karena tadi memang tidak boleh sebenarnya Pak Virgo kita membakar sampah itu. Kenapa? Teknologi itu, dan alhamdulillah sebelum Perpres 109 tahun 2026 itu diterbitkan mengenai pengelolaan sampah melalui waste to energy, Palembang itu sudah menerapkan, dan 2026 bulan 10 itu akan menerapkan. Jadi Baik. hanya tiga kota di Indonesia yang ada proses waste to energy. Tapi Palembang spesial loh. Jadi pertama Surabaya dan Solo. Surabaya beda antara Surabaya, Solo dan Palembang itu bahwa nanti PLTSA kita itu adalah full insenerator yang direct combusting. Jadi begitu sampah masuk tanpa dipilah, sampah dibuang ke bunker, kemudian dimasukin di insenerator, dalam waktu kurang dari 3 detik sampah itu akan terbakar. Kenapa harus butuh waktu 3 detik? Karena di dalam waktu lebih dari 3 detik itu ketika terjadi pembakaran, maka dioksin dan furan itu akan terbang kemana-mana. Nah itu yang berbahaya gitu. Makanya kita nggak boleh membakar sampah sebenarnya. Betul. Kenapa? Insenerator itu teknologi itu sangat tinggi harganya. Karena itu tadi, dan di seluruh dunia pun sudah menerapkan itu. Ya mudah-mudahan lah nanti ke depannya ketika PLTSA itu akan beroperasi, maka kita akan terus kita akan landfill mining lah. Kita akan menambang sampah yang sekarang tugas kami menambang sampah yang ada di TPA, sehingga sampah yang menumpuk tadi akan berkurang sehingga tanah yang berupa sampah itu akan produktif. Baik, Pak Andika, masih ada 2 pertanyaan ya dari Pak Virgo tadi, jumlah TPA di Kota Palembang, yang kedua status TPA Sukawinatan apa masih beroperasi. Kita terima telepon dulu ya. Di 369977 Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, dengan siapa di mana nih Pak? Dengan Pak Anton di Kertapati, Mbak. Pak Anton, volume suaranya mungkin boleh diperbesar Pak Anton? Iya, ini gimana Mbak? Ya, silakan Pak Anton, udah jelas, silakan. Oke, Pak, ini yang mau saya tanyakan mungkin bisa jadi ini juga edukasi untuk masyarakat Kota Palembang. Kira-kira kontribusi nyata yang bisa dilakukan bagi masyarakat Kota Palembang untuk menindaklanjuti atau mungkin meminimalisir sampah yang ada di Kota Palembang ini gimana, Pak? Baik, segitu saja. Iya. Baik, terima kasih Pak Anton di Kertapati. Baik, mungkin Pak pertanyaan dari Pak Anton boleh ditanggapi juga nih Pak Andika. Oke.
Tadi kita selesaikan yang Iya. Pak Virgo dulu ya tadi ya. Ada 2 TPA di Kota Palembang ya. Yang aktif ya Pak ya? Baru diaktifin ya. Oh, baru. Tadinya memang tidak aktif. Ada 2 memang TPA di Palembang. Satu di TPA Sukawinatan, satu di TPA Karyajaya. TPA Sukawinatan itu luasnya sekitar 24 hektar dan kemudian di TPA Karyajaya itu 48 hektar. Dan tadinya TPA Karyajaya itu tidak diaktifkan karena kita hanya mengaktifkan satu TPA di Sukawinatan. Karena apa? Memang ketika kita menumpuk sampah di tempat lain itu akan mempengaruhi tempat lain juga kan. Jadi kita mengkonsentrasikan di Sukawinatan. Dan ketika itu juga memang kondisi alat berat kita di TPA itu sangat kurang. Tapi alhamdulillah kita sudah mendapatkan dukungan dari wali kota sehingga kita bisa membeli beberapa alat berat dan kemudian kita bisa memperbaiki infrastruktur baik di Sukawinatan dan di Karyajaya. Karena nanti yang berfungsi di Sukawinatan ketika PLTSA itu beroperasi di Sukawinatan akan close, tidak akan digunakan. Yang akan digunakan hanya di Karyajaya, bukan digunakan untuk menumpuk sampah. Tapi pertama memang nanti kendala kita adalah mobil ini kan ada yang swasta sama yang punya DLH ya, swasta dan DLH. Jadi yang swasta kan tidak bisa mengangkat ya, nggak bisa pakai hidrolik ya, dia pakai mobil kecil ya. Nah PLTSA itu hanya bisa menampung sampah yang mobilnya bisa dumping gitu. Jadi mungkin mobil nanti yang sifatnya swasta itu akan ditaruh di Karyajaya, kemudian akan kita bawa ke PLTSA. Kemudian PLTSA itu kan nanti menghasilkan faba ya, jadi fly ash dan bottom ash yang berupa serpian-serpian seperti pasir gitu. Nah itu yang akan jadi akan dilemparkan ke TPA Karyajaya. Nah kemudian tadi apa tadi? Meminimalisirkan sampah. Oh meminimalisirkan Meminimalisirkan sampah. Jadi Upaya. inilah fungsi bank sampah. Jadi seperti bank sampah yang sekarang. Jadi ayo kita dukung bank sampah gitu. Ayo kita sifatnya harus dari diri kita sendiri gitu. Dari diri kita sendiri bagaimana kita mengurangi. Tidak usah kita harus bawa tumbler, kemudian sapu tangan sehingga hal-hal kecil itu sudah sangat membantu karena satu orang itu menghasilkan sampah 0,7 kilo per hari. Jadi kalau misalnya kita satu berbuat, semuanya berbuat, ya itu akan bisa mengurangi dan itu akan memberikan semangat kepada teman-teman bank sampah gitu. Jadi sampahnya kita pilah, kemudian kita menjadi nasabah di bank sampah terdekat. Jadi begitulah dan kita menerapkan pola hidup tadi 4R tadi yang reuse, reduce, recycle dan itu tadi. Nah, mungkin itu yang jawaban Pak Virgo ya. Baik. Kemudian tadi Pak Tadi Pak Anton tadi tentang yang meminimalisir sampah tadi Pak. Oh, iya. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Ada penelpon kita ingin bergabung, silakan di 369977 Pro 1 selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi, dengan Ibu siapa nih Bu? Dengan Ibu Marta di Alang-Alang Lebar. Bu Marta di Alang-Alang Lebar, silakan Bu Marta. Ini mengenai sampah ya Mbak ya? Betul. Ya. Ini selamat pagi Pak. Pagi. Apa solusi kreatif yang bisa kita terapkan untuk mengurangi jumlah sampah plastik di sekitar kita? Terus satu lagi Pak, dalam angka Hari Kepedulian Sampah Nasional ini ya Pak ya, apakah langkah kecil yang bisa kita ambil mulai dari peringatan Hari Sampah untuk mengurangi sampah di lingkungan kita sendiri Pak? Itu aja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Marta di Alang-Alang Lebar. Mungkin tadi sudah disampaikan Pak ya, dalam penggunaan tumbler, terus juga tidak menggunakan tisu ya Pak ya. Karena Terus memang menakutkan loh plastik itu. Kalau kita sekarang kita gambarkan aja. Kalau misalnya sampah plastik ini tidak berkurang atau demand-nya tidak berkurang, maka
nanti di tahun, jadi saya ada jurnal ini dilansir, jadi sampah plastik global ini meningkat 4 kali lipat. Ya, saya baca, jadi kita memproduksi plastik 190 kali lebih banyak yang kita lakukan pada tahun 1950. Jadi 180 kali lebih banyak. Nah, ketika sampah plastik itu dan tidak berkurang, masih konsisten di angka 4%, maka akan mencapai 15% emisi global di tahun 2050 mendatang. Cuma dari sampah plastik itu. Nah, artinya jumlah emisi dari penggunaan sampah plastik itu akan mencapai 2,8 juta metrik ton. Apa artinya? Itu sama saja setara dengan 500 pembangkit batu bara di tahun 2050. Jadi emisi yang dihasilkan itu mempercepat dari warming global, itu sangat mempercepat, karena ketika berada di sampah, mungkin kalau misalnya sauna ya, seperti sauna ya, panas ya Pak. mungkin Bapak Ibu bisa lah kalau misalnya mau main-main ke TPA, berdiri di atas TPA itu Sama seperti di sauna. sama seperti di sauna. Belum lagi aromanya Pak ya. Metannya itu ya. Makanya di balik ya, tapi otomatis di ini ya, karena diolah ya, sehingga Diolah dengan baik. Ya tidak akan mengganggu kesehatan karena dari sampah tersebut gitu. Jadi ya itulah hal kecil. Jadi bagaimana kita mengurangi sampah, Ibu, sejak dari rumah tangga sendiri. Jadi kurangilah sampah, karena Indonesia, dan jangan terfokus dari hanya sampah plastik. Memang sampah plastik mengerikan, tapi sampah food waste itu adalah 60% dari sampah yang dihasilkan. Kalau plastik itu hanya 15-20% gitu. Jadi yang food waste itu 60%. Dan Indonesia ini food waste paling besar itu di ASEAN nomor 2. Nomor pertama food waste di ASEAN ya, dan nomor 2 di dunia. Jadi itulah tadi, jangan mubazir gitu. Jadi masaklah yang seperlunya, kemudian makanlah secukupnya. Begitu juga ketika kita menghadiri acara-acara seperti pernikahan dan segala macam. Jadi tidak ada sampah yang mubazir gitu. Dan kita kelola, bagaimana kita mengelola organik dan anorganik. Ketika kita belum bisa mengelola atau belum ada niat mengelola, paling tidak jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah yang di TPS-TPS terdekat, atau lakukanlah pelayanan bagi produsen, karena memang kayak rumah makan segala macam sudah ada pilihan. Kita sudah ada Perwali nomor 2 tentang pengelolaan retribusi, Perwali nomor 3 tentang retribusi pelayanan langsung gitu. Jadi sudah ada pilihan. Dan pemerintah kota dalam hal ini, kami tidak memaksakan bahwa harus melakukan pelayanan dengan Dinas Lingkungan Hidup. Tapi silakan kalau misalnya sudah melakukan pelayanan dengan pihak swasta, itu silakan. Tapi pastikan pihak swastanya itu membuang sampah itu ke TPA. Tempat pengelolaan yang benar. Ini kadang-kadang swastanya yang membuang sampah sembarangan gitu, di tanah kosong, di TPS gitu, karena tidak boleh. TPS itu hanya menampung dari sampah rumah tangga. Ketika dari rumah tangga menghasilkan sampah, maka akan ditaruh di namanya TPS kan, tempat pembuangan sampah sementara, dan akan kami ambil, akan kami proses di TPA. Baik. Itu tadi penjelasan dari Pak Andika. Kita kembali ke Bu Elis selaku Direktur Bank Sampah Kebumen Gemilang Sejahtera. Ini untuk Bank Sampah Kebumen Gemilang Sejahtera sendiri, apakah juga memberikan sosialisasi kepada ibu rumah tangga bahwa betapa ini ya parahnya atau betapa bahayanya dari sampah-sampah plastik tersebut, Bu Elis? Baik. Kebetulan memang kita memberikan edukasi terutama
kepada nasabah kita sendiri. Jadi pada awalnya nasabah kita yang terdekat saja di lingkungan kita ketika mendengar bank sampah banyak yang tidak tahu apa itu bank sampah. Nah, itulah tugas kami memberikan sosialisasi. Sampah-sampah yang ada di rumah itu kita ajarkan untuk dipilah sesuai dengan jenisnya. Sampah mana yang bisa masuk ke bank sampah dan itu akan ditabung atau disedekahkan. Jadi kalau ditabung nasabah itu akan mendapatkan konversi berupa rupiah dan akan mendapatkan buku tabungan. Kalau sedekah berarti mereka akan mendapatkan pahala. Sampah yang tidak bisa ditabung silahkan disingkirkan dan dibuang ke TPS tadi. Nah, seperti tadi Ibu yang dari Ketepati Pak ini tadi ya penelpon. Alang-alang lebar ya Ibu tadi. Oh Bu Marta. Bu Marta tadi menambahkan dengan Pak Andika, kalau untuk ibu rumah tangga kami selalu menyarankan untuk mengurangi konsumsi barang-barang yang menimbulkan sampah. Karena ibu rumah tangga ini paling signifikan yang menghasilkan sampah di rumah. Benar. Gitu ya. Nah, terkadang tergiur dengan harga murah. Dapat tas ini itu Iya, ya. betul. Jadi penggunaan seperti yang paling banyak pasti di rumah itu, karena sudah beberapa kali kami sosialisasi dan kami tanyakan, pasti yang paling banyak sampah plastiknya dihasilkan dari misalkan deterjen cair. Nah, karena shampoo saset gitu ya. Nah, kita sarankan untuk menggantinya yang dari kemasan saset kecil itu ke kemasan yang lebih besar. Jika biasanya beli yang saset, kita sarankan beli yang botol. Nanti ada nih alasannya, Bu, kalau pakai yang botol boros. Iya. Gitu kan. Tapi kita bilang lagi, ya kalau biasa kita pakai saset bisa menakar gitu kan, Mbak. Seberapa banyak yang harus kita gunakan gitu kan. Jadi mulai dari sampo, dari saset berubah ke botol, ke kemasan deterjen kecil yang saset terkadang ada yang harga 1.000, 5.000. Nah, itu diusahakan diubah ke kemasan yang lebih besar. Karena kalau beli yang 5.000 kadang ada promo nih di pasar gitu kan. Beli 2, beli 3 dapat piring, dapat gelas. Nah, ibu rumah tangga sering tergiur hal-hal yang seperti itu. Baik. Mungkin yang menjadi tantangan sendiri nih Bu di bank sampah Ibu untuk memberikan sosialisasi kepada ibu rumah tangga. Kadang kan banyak juga ibu rumah tangga yang tadi sampaikan dengan yang harga promosi dan promo agak-agak ngeyel ya Bu ya, sulit betul. untuk diajarkan atau diberikan sosialisasi. Apa yang menjadi tantangan Bu? Tantangannya yaitu tadi harganya mahal gitu kan. Kalau yang saset Mbak harganya murah. Jadi di sana kita ajarkan untuk mengkalkulasi. Karena kebanyakan dari ibu rumah tangga tidak pernah menghitung pengeluaran yang dikeluarkan untuk barang-barang tersebut. Nah, karena kami sendiri juga masih belajar dan itu terbukti kalau kita mengganti semua produk yang dari kemasan kecil menjadi kemasan besar itu lebih menguntungkan. Memang di awal kita agak berat. Nah, kita ajarkan secara bertahap. Misalkan bulan ini samponya dulu nih diganti ya dari yang saset ke yang botol. Betul. Nah, kemenangan dari kemasan botol itu bisa dioplos, gitu kan. Kalau kemasan saset kita nggak bisa ngoplosnya. Jadi kalau kita misalkan beli yang kemasan botol 100 ml itu bisa kita bagi 2 dan dioplos dengan air akan mendapatkan 2 botol sampo. Lebih hemat juga ya Bu ya? Hemat. Lebih banyak gitu ya. Baik, kita ke Pak Andika lagi. Pak Andika ini ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp ya di 0821 7927 9090. Apakah ada peraturan daerah mengenai masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan di tanah di tanah atau di lahan kosong, mengingat banyak sekali masyarakat yang tidak mempunyai tempat pembuangan sampah sementara tapi memilih lahan kosong. Silakan Pak Andika. Ya pasti ada. Ada ya? Ada punishment-nya. Kita kan ada Perda 4 ya, tahun 2023 tentang pengelolaan sampah ya. Di situ sudah jelas bahwa apabila membuang sampah sembarangan itu akan dikenakan denda. Dan memang ini yang menjadi tantangan sebenarnya ya, tantangan buat kami bahwa memang kita bertahap akan keras. Dan Pak Wali juga berpesan bahwa pertama kita sosialisasi, kemudian mungkin kita akan terapkan dengan menghukum seperti menyapu atau apa gitu, dan sudah dipantau CCTV di beberapa titik gitu, sudah kita terapkan. Tapi memang kita menginginkan kesadaran gitu dari masyarakat kita ya,
Bagaimana kita sama-sama menjaga kota kita tercinta ini, tempat kita hidup, tempat kita mencari nafkah, tempat kita memberi kehidupan keluarga. Ketika kota Palembang itu terlihat asri, terlihat elok, dan kita akan nyaman gitu. Dan sebenarnya kan sudah jelas dicontohkan dari pemimpin kota Palembang gitu, Pak Ratu Dewa. Jadi kan sering di di IG, di TikTok kan sudah jelas. Jadi bagaimana kita mengikuti imam kita gitu. Bagaimana kita menjaga kota kita tercinta, karena ya tidak rugi. Orang memang tempat kita tinggal, jadi bagaimana kita bekerja sama antara pemerintah swasta, kemudian produsen untuk menjaga kota kita yang tercinta ini. Karena ketika kolaborasi itu terjadi, itulah namanya titik tertinggi dari pencapaian pengolahan sampah sampah dan pengolahan lingkungan di kota kita. Jadi ya kita harus mulai dari diri kita sendiri ya, dan niat kita gitu, bagaimana kita untuk menjaganya. Karena nanti apa yang kamu lakukan itu akan kembali lagi ke diri kamu sendiri gitu. Jadi ketika kamu membuang sampah ke sungai, itu sebabnya akan terjadi banjir. Ketika kamu membuang sampah sembarangan, mungkin akan terjadi kebakaran. Dan mungkin bukan bukan kalian yang mendapatkan bencana itu, tapi nanti Semuanya gitu. ya. Nanti dan semuanya gitu. Berdampak gitu. Jadi ya coba tadi Mbak Bella tadi kan katakan bahwa HPSN ini memperingati TPA Louis Gajah ya. Iya. Louis Gajah yang meledak. Meledak itu 2005. Iya, itu. Nah, coba bayangkan kalau misalnya kita melihat searching Bapak dan Ibu sekalian di internet, bagaimana posisi TPA Bantar Gebang. Luar biasa, itu mengerikan kalau saya lihat ya. Nah, dampaknya itu ketika terjadi longsor dan meledaknya gas metan itu yang luar biasa ya, sampai memakan korban di Lui itu aja sampai memakan korban 150 orang ya. Bagaimana kalau misalnya TPA yang seukuran Bantar Gebang itu yang satu hari itu menghasilkan 8.800 ton per hari. Wih, ya. Ini sudah seperti gunung ya Pak ya? Wah, bukan seperti gunung lagi ya. Itu alat beratnya itu sampai 8 tingkat atau 10 tingkat itu saya lihat itu. Baik, kita akan membahasnya lebih jauh lagi Pak. Ini ada penelpon ya masuk ya, okay. Bu Welis, kita terima telepon dulu. Pro 1, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Dela. Selamat pagi Bu Siti Aisyah di Pangkalan Balai ya. Betul. Silakan Bu Siti. Iya, selamat pagi narasumber pagi ini. Selamat pagi. Ini saya masih penasaran satu hal sebenarnya kalau terkait seputaran sampah ini. Mengapa masyarakat ini masih sulit untuk melakukan realisasi seputaran pemilihan sampah begitu loh. Jadi mungkin ada klasifikasi sampah begitu kan ya. Nah, tapi kenapa masyarakat tuh masih merasa sulit begitu ya untuk memilah sampah-sampah begitu yang ada. Baik. Faktor apa nih sebenarnya kira-kira? Baik, segitu saja Bu Siti. Baik, terima kasih Bu Siti Aisyah di Pangkalan Balai. Mungkin Bu Welis bisa menjawab ya, karena Bu Welis juga turun langsung ke masyarakat ini untuk edukasi tentang sampah kepada masyarakat. Silakan. Faktornya ini kebanyakan itu karena praktis ya. Jadi dan instan. Jadi masyarakat itu ketika kita minta untuk memilah sampahnya, jawabannya yang pertama, ribet Bu. Halo Bu. Ribet, males. Kenapa Bu kita harus memilah gitu kan? Jadi kami yang di lapangan juga sangat-sangat berat untuk mengedukasinya, tapi kami tidak lelah. Sehingga ketika untuk mengatakan hal itu, ini ada manfaatnya loh Bu gitu kan. Jadi memang ada beberapa tempat di bank sampah yang seperti kami lakukan untuk nasabah yang ada di bank sampah KGS khususnya, kita memberikan reward. Nah, baik itu kepada nasabah yang menabung maupun nasabah yang sedekah.
Nah, seperti kami sudah melakukan 2 tahun belakangan ini, setiap HPSN kami itu ada program yang namanya tukar sampah dengan sembako. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menarik masyarakat yang tadinya tidak mau mengumpulkan dan memilah sampah, itu akan tertarik mengumpulkan, memilah, dan akhirnya menjadi nasabah. Harus ada iming-iming dulu Iya, ya? betul. Jadi kami sudah sejak 2015, tetapi nasabah kami itu baru 2 tahun terakhir ini ada peningkatan, Mbak. Sampai di 2024 itu nasabah kami hanya 20 orang. Itu stuck hanya di 20 orang. Nggak bisa lebih Nggak ya? bisa lebih. Nah, di 2024 ada sponsor yang menaungi gitu kan. Jadi kita mau buat program apa nih gitu. Bertepatan dengan HPSN, gimana Pak kalau kita mulai dengan tukar sampah dengan sembako. Nah, itu sangat menarik. Akhirnya sekarang nasabah kami itu alhamdulillah bertambah 120 nasabah selama 2 tahun. Iming-iming itu tadinya kita mau nyasarnya kan ke ibu-ibu nih. Nah, tetapi ternyata ibu-ibu ini kalau dikasih harga, berapa Mbak harga sampahnya 1 kilo? Di kami itu hanya Rp1.000 per kilogram. Bahkan ada yang Rp300. Ibu-ibu kalau dikasih uang 1.000 kan nganggapnya kecil ya. Nah, khusus di Bank Sampah KGS, nasabah kami 90% itu anak-anak. Kenapa kita pilih anak-anak? Karena mereka adalah agent of change. Jadi usia yang masih dini kita berikan edukasi sehingga nanti ke depannya mereka lah yang akan menggantikan kami di Bank Sampah ini untuk melanjutkan kegiatan ini. Kalau untuk ibu-ibu kita ada khusus juga. Nah, ini sangat menarik karena untuk ibu-ibu kita khususkan menjadi nasabah jelantah. Karena ibu-ibu tiap hari pasti masak. Bingung untuk membuang minyaknya kemana. Ada yang terkadang dibuang di selokan atau dibuang di tanah lapang gitu kan. Sekarang kami menerima tabungan sampah tabungan minyak jelantah khusus untuk ibu-ibu. Baik. Dan ada rewardnya juga. Ada hadiahnya juga ya. Iya. Baik Bu Welis, ini ada pertanyaan yang masuk di 082179279010 dari Bu Dewi di Kebun Bunga. Izin bertanya, kalau misalnya untuk bergabung menjadi member, apakah bisa langsung ke KGS atau seperti apa? Mengingat saya ini tinggalnya di Kebun Bunga. Bisa nggak nih Bu? Bisa, tetapi kalau kami menyarankan lebih baik mendaftar menjadi member ke bank sampah terdekat. Oh ada, jadi Ada. setiap ini daerah ada ya Bu ya? Jadi nanti bisa hubungi saya akan arahkan lokasi mana, bank sampah mana yang terdekat dengan peserta gitu. Karena banyak memang yang tertarik, kadang ada yang dari KM 12, ada yang dari Kertapati gitu kan. Jadi kita arahkan ke yang terdekat saja. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Della. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ana di Prabu. Terima kasih Mbak Della. Assalamualaikum Ibu Bapak narasumber. Waalaikumsalam. Tertarik banget Bu dengarnya barusan ya penjelasannya bahwa penukaran sampah dengan sembako gitu. Itu diadakan hanya di Palembang Bu ya. Kebetulan kan Oma ini nasabah di Prabu tapi kayaknya nggak ada itu gitu. Oke. Terus bagaimana caranya ya untuk menyadarkan masyarakat ini tentang sampah ini biar jangan buang sembarangan gitu. Ya susah benar memang. Di sini juga Mbak Della, ya Allah di pinggir jalan itu berantakan gitu. Ya, baik. Gimana caranya ya Pak ya menyadarkan masyarakat itu gitu biar memang dia membuang dengan yang sebenarnya gitu. Baik. Terima kasih Bapak. Ya, Oma. Terima kasih Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amana di Prabu Muli. Mungkin kita ke Bu Welis dulu. Bu Welis, kalau untuk mendapatkan hadiah tadi, apakah memang di bank sampah Ibu saja atau di bank sampah lainnya juga ada Bu? Sepertinya hanya di bank sampah kita Oh saja. gitu, jadi programnya beda-beda ya Bu ya? Beda-beda, dan untuk tahun ini insya Allah di minggu-minggu ini kita akan mengadakan kembali tukar sampah dengan sembako. Jadi nasabah kita wajibkan membawa 3 kg sampah yang dengan harga Rp3.000 kalau ditabung. Itu sembakonya macam-macam. Jadi kita kalau tahun lalu kita pakai sistem koncang seperti arisan. Jadi nasabah menentukan nasibnya sendiri, maunya dapat apa. Mungkin tahun ini akan sama atau kita ganti dengan spin wheel. Jadi ketika dia nanti ngambil koncangan dapatnya apa nih? Apakah terigu, minyak yang
semua yang urusan dapur lah. Mhm. Keuntungannya itu sebenarnya untuk ibu-ibunya, Iya, walaupun benar. yang menabung anak-anaknya. Betul, betul. Berarti Om Ana harus pindah domisili dulu ya. Bisa. Nah, mungkin boleh dikasih tahu Bu, bank sampah Ibu ada di mana Bu Welis? Bank sampah kami ada di Kelurahan 2 Ilir. 2 Ilir. Ya, Jalan Sasan Zaini RT 27 nomor 2819. Untuk media sosialnya kita ada di Instagram Bank Sampah KGS. Baik, Bank Sampah KGS ya, atau Kebumen Gemilang Sejahtera ya. Baik, kita ke Pak Andika tadi. Pak Andika, Siap. yang disampaikan Om Ana tadi, cara membentuk atau kesadaran kita agar tidak membuang sampah sembarangan. Ya, pagi Oma, terima kasih pertanyaan Oma. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya 4 tahun di DLH juga masih bingung Oma, bagaimana caranya untuk menyadarkan masyarakat. Tapi tidak apa-apa, kita tidak akan pernah kenal lelah ya. Kalau misalnya kita tidak bisa memutuskan edukasi dari yang umur 50 ke atas atau 40 ke atas, kita harus memutuskan edukasi di tingkat yang lebih rendah lagi untuk anak-anak ya mungkin ya. Karena itulah kita beredukasi terus, kita mengundang sekolah-sekolah untuk ke taman edukasi dari DLH itu sendiri, dan kita terus mengadakan sosialisasi, menjelaskan bagaimana berbahayanya soal sampah ini dan tidak main-main gitu. Dan kita juga akan memperkeras hukuman gitu, kita akan tegas bagaimana kita mempunishment dari ketidakpatuhan pada aturan perda tadi gitu. Jadi kita akan melalui CCTV kan kita sudah ada. Jadi ketika masyarakat akan membuang sampah sembarangan dan sudah kita lakukan, akan kita kenakan hukuman gitu. Jadi akan kita lakukan karena begini. Indonesia ini kan memang sifatnya kita tidak bisa terlalu stretch ya, tidak terlalu keras karena pemerintah kita pengennya kita harmonis dan kekeluargaan gitu. Jadi kita bisa contohkan bagaimana negara yang mempunyai hukum yang sangat-sangat kuat, sangat-sangat keras itu adalah di Singapura. Coba Permen karet aja nggak boleh ya Pak ya? Mbak Dela ke Singapura, kita sendiri karena ketakutan mendengar aturan-aturan itu tadi, kita juga takut membuang sampah nanti ada CCTV kanan kiri. Padahal tidak ada itu CCTV kanan kiri segala macam. Masa CCTV terbang di udara? Betul. Tapi dengan dia menerapkan peraturan yang sangat ketat dan membuat masyarakatnya juga teredukasi dengan ketakutan ya, atau keterpaksaan kan, ketakutan, maka akan berjalan gitu. Akhirnya orang pun yang ke Singapura sendiri pun katanya buang puntung rokok nanti, permen karet, buang permen karet meludah pun nanti, karena jadi ketakutan. Tapi ketika misalnya terbang melalui Batam dari feri kemudian sampai ke Batam, sampah mulai basing baik, kena. Dan mungkin Oma di Prabu Muli itu mungkin ada programnya, karena memang kan di setiap daerah itu mempunyai program yang bank sampah ya masing-masing itu pasti ada, karena itu sudah menjadi PR nasional gitu. Kalau kita sendiri kan sudah 96 ya bank sampah, jadi teman-teman sekalian di kelurahan manapun itu bisa mencari bank sampah gitu di kelurahan mana. Makanya kita nanti kita diharapkan 107 kelurahan itu ada satu bank sampah gitu masing-masing. Jadi sehingga tidak sulit mengantarkan sampah itu, karena memang jangan mikir soal sirkular ekonomi atau uangnya. Sampah ini memang tidak menghasilkan kalau dalam jumlah yang kecil gitu. Tapi kalau dari jumlah yang besar ya mungkin akan menghasilkan. Tapi yang kita pikirkan adalah bagaimana kita menjaga lingkungan. Dan terima kasih kepada Bu Welis sebagai bank sampah ini, karena memang hanya orang-orang tertentu yang punya kepedulian ya. Dan itu yang kita harapkan. Karena dari 96 bank sampah itu ya saya survei dan teman-teman kita survei ya cuma beberapa yang signifikan ya untuk menjalankannya gitu. Baik Pak Andika, karena lintas waktu kita juga sudah mendekati pukul 9, selaku Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dari DLH Kota Palembang, apa yang disampaikan kepada masyarakat juga nih Pak mengenai di peringatan Hari Peduli Sampah Nasional? Silakan Pak Andika. Mari kita mulai dari diri sendiri gitu. Kalau kita ingin menyayangi seseorang, kita harus
dari diri sendiri kan sebenarnya. Nah, jadi kalau kita ingin menyayangi keluarga kita, ya kita harus perilaku dari diri sendiri gitu. Salah satunya ya kita harus menjaga lingkungan, dan lingkungan itu yang akan mendukung kita beraktivitas dan segala macam gitu. Yuk kita menerapkan 5R, pola hidup 5R tadi, reduce, reuse, recycle, dan road tadi, sehingga sampah yang dihasilkan tidak membahayakan orang lain dan lingkungan kita, dan menjaga kota kita tercinta. Baik, Bu Weli ada yang ingin disampaikan juga di peringatan Hari Peduli Sampah Nasional, silakan. Ya, saya ingin sampaikan menolak ya. Kalau sebelumnya 3R kata Pak Andika, sekarang sudah 5R. Yang awalnya tadinya mengurangi timbulan sampah sebelum akhirnya menjadi timbunan. Mulai sekarang mari kita menolak produk-produk yang menimbulkan sampah sebelum kita kurangi. Jadi yang biasanya belanja kita banyak menghasilkan plastik, mulai sekarang yuk mari Bapak Ibu teman-teman kita bawa wadah sendiri supaya itu lebih menghemat dan sangat-sangat mengurangi sampah tersebut ya. Mungkin boleh dikasih tahu lagi Bu media sosial dari Kebumen Gemilang Sejahtera. Untuk media sosial kita ada di Instagram Bank Sampah KGS. Baik, terima kasih banyak Bu Welis Fatima, ini merupakan Direktur Bank Sampah Kebumen Gemilang Sejahtera, untuk waktunya yang sudah hadir bersama kami di Pro 1, Pak Andika Martrinata, waktunya juga Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Kota Palembang. Semoga ke depan Kota Palembang mengurangi sampah ya Pak ya, baik dari rumah tangga dan yang lainnya. Baik, terima kasih Bu Welis, Pak Andika waktunya. Salam sehat selalu, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, itu tadi bersama kedua narasumber kita, ada Ibu Welis Fatima SPSI, Direktur Bank Sampah Kebumen Gemilang Sejahtera, ada Bapak Andika Martrinata STMT, Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Kota Palembang, tentang refleksi Hari Peduli Sampah Nasional, tantangan dan solusi pengelolaan sampah. Untuk Anda yang belum sempat mendengarkan siaran kami, bisa saksikan siaran ulang kami di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Palembang Menyapa.